Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dalam tutorial metode elemen hingga, dan pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara merakit matriks kekakuan, khususnya matriks kekakuan elemen segitiga dengan regangan konstan. Saya akan mencoba menjelaskan cara merakit matriks kekakuan ini dengan cara sederhana sehingga mudah dipahami oleh kita semua. Baik, kita tinjau misal elemen segitiga seperti yang terlihat pada gambar ini. Elemen segitiga ini mempunyai 6 derajat kebebasan, U1, U2, sampai U5, U6. Sehingga nanti ukuran matriks kekakuan dari elemen ini adalah 6 kali 6. Nah, dari pengetahuan kita sebelumnya, kita dapat menuliskan persamaan matriks kekakuan untuk elemen ini sebagai T kali A kali B transpose kali D kali B, dengan T adalah tebal dari elemen yang kita tinjau, A adalah luas segitiga, sedangkan matriks B dan D dapat dinyatakan seperti pada persamaan ini. Jadi untuk matriks B misalnya di sini dapat terlihat untuk X1, Y1, X2, Y2, serta X3, Y3 adalah koordinat-koordinat untuk masing-masing titik nodal 1, 2, 3. Sedangkan matriks D di sini untuk permasalahan plane stress dapat dinyatakan seperti pada persamaan ini. Selanjutnya, misal kita akan menganalisis struktur cantilever seperti yang terlihat di sini dengan metode elemen hingga. Tentunya kita harus membagi struktur ini menjadi elemen-elemen kecil segitiga, tetapi untuk contoh kali ini kita cukup membaginya menjadi 4 bagian untuk menyederhanakan permasalahan, ya. Jadi kita mempunyai elemen 1, 2, 3, 4, sedangkan titik-titiknya dinyatakan sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini bebannya P1. Nah, kita harus menetapkan jumlah derajat kebebasannya, karena nanti ini berkaitan dengan ukuran matriks kekakuan yang harus kita bentuk. Jadi dari elemen yang kita tinjau ini, maka kita tahu bahwa derajat kebebasan struktur yang ditinjau adalah 8, karena masing-masing titik bebas mempunyai dua komponen perpindahan, yaitu komponen horizontal dan vertikal. Sedangkan pada titik 1 dan 2 tidak ada perpindahan, sehingga ada 4 titik bebas, 4 kali 2, 8 perpindahan, sehingga nanti ukuran matriks kekakuannya 8 kali 8. Nah, untuk merakit matriks kekakuan, maka kita harus memperhatikan derajat kebebasan yang terkait dengan elemen tersebut. Misal untuk elemen 1 kita lihat, maka derajat kebebasan yang terkait adalah U3 dan U4, seperti di sini, ya. Sedangkan elemen 2, derajat kebebasan yang terkait adalah U1, U2, U3, U4. U1, U2, U3, U4. Dan elemen 3, kita lihat U1, U2, U7, U8, dan U3, U4. Ini ya, U1, U2, U7, U8, U3, U4. Dan elemen 4, derajat kebebasan yang terkait adalah U1, U2, U5, U6, dan U7, U8, seperti terlihat di sini. Nah, saya kira nanti matriks kekakuan masing-masing elemen harus dirakit sesuai dengan derajat kebebasan yang terkait. Derajat kebebasan yang terkait itu nanti dapat kita nyatakan sebagai vektor tujuan, sehingga nanti matriks kekakuan elemen dapat kita rakit menjadi matriks kekakuan struktur sesuai dengan vektor tujuan tersebut. Sebagai contoh misalnya, ya. Jadi untuk elemen 1 kita lihat ini saya gambar kembali di sini. Maka kita lihat elemen 1 adalah 142, itu 142. Jadi untuk titik 1, titik nodal 1 ini tidak ada perpindahan baik horizontal maupun vertikal, sehingga komponen dari vektor tujuan dari elemen 1 ini adalah untuk 2 yang pertama 0, 0, karena tidak ada perpindahan. Sedangkan untuk titik nodal nomor 4 ini, karena ada perpindahan U3 dan U4, maka ini 3, 4, horizontal dan vertikal, ya.
Sedangkan titik nodal nomor 2 ini tidak ada perpindahan sehingga 00. Nah, ini dinyatakan atau dikatakan sebagai atau disebut sebagai vektor tujuan untuk elemen 1. Sedangkan matriks kekakuan elemen 1 ini kita tahu tadi dari persamaan yang sudah kita bahas di awal, yaitu T kali A kali B transpos kali D kali B, ukurannya adalah 6 kali 6. Misal T-nya diketahui, misalnya A-nya diketahui, B-nya juga diketahui, D-nya juga diketahui. Misal kalau dihitung dapat dinyatakan dengan lambang seperti ini. Jadi masing-masing elemen misal di sini dinyatakan dengan notasi atau lambang X. Jadi tentunya walaupun ini semua X, tapi kemungkinan masing-masing elemen ini nilainya berbeda. Tapi misalkan saja untuk elemen 1 ini kita nyatakan sebagai X elemen dari masing-masing matriks kekakuan ini. Nah, saya kira dengan cara yang sama kita bisa melakukan untuk elemen yang kedua. Jadi kita lihat misalnya elemen yang kedua ini saya gambar kembali di sini. Jadi elemen kedua adalah 1, 3, 4, 1, 3, 4. Kemudian pada titik 1 tidak ada perpindahan sehingga dua komponen yang pertama dari vektor tujuan elemen 2 ini 0, 0. Tidak ada perpindahan ya, baik horizontal dan vertikal. Kemudian titik nodal yang ketiga, kita mempunyai derajat kebebasan nomor 1 dan 2, 1, 2. Dan titik nodal yang nomor 4, kita mempunyai derajat kebebasan 3, 4, sehingga ini 3, 4. Nah, ini adalah vektor tujuan dari matriks kekakuan elemen 2. Misal, sama seperti tadi, matriks kekakuan elemen 2 juga dapat kita hitung dari persamaan T kali A kali B transpos kali D kali B, dan akhirnya dinyatakan dengan lambang segitiga ini. Baik, selanjutnya kita dapat lakukan cara yang sama untuk elemen 3. Jadi elemen 3 yang ini saya gambarkan di sini. Kita lihat derajat kebebasannya. Jadi di titik nodal 3 U1 U2 ya, jadi sehingga ini adalah 1 2, sedangkan titik nodal 6 ada U7 U8 ini ya. U7 U8 sehingga 7 8, dan titik nodal 4 ini U3 U4 sehingga ini 3 4. Jadi ini adalah vektor tujuan dari elemen segitiga nomor 3. Kemudian sama seperti tadi, misal matriks kekakuan elemen 3 ini dapat dinyatakan dengan 4 persegi panjang, tapi ini dengan beberapa warna yang berbeda untuk menunjukkan sebetulnya masing-masing elemen itu ada kemungkinan nilainya berbeda ya. Jadi, nah saya kira demikian juga kita dapat melakukan hal yang sama untuk elemen yang keempat. Ini ya. Jadi untuk elemen 4 kita lihat ini ada 3, 5, 6. 3, 5, 6 derajat kebebasannya ini dipindah ke sini 1, 2, dan kemudian ini 5, 6, dan 7, 8. Sehingga vektor tujuannya jadi di titik nomor 1 atau titik nomor 3 di sini yang pertama. Ini ada U1, U2, 1, 2. Di titik nodal nomor 5 ini ada 5, 6, 5, 6. Dan di titik nodal nomor 6 ada 7, 8, 7, 8. Dan misal juga untuk elemen nomor 4 ini, matriks kekakuan elemennya dapat dihitung dan akhirnya dinyatakan dengan lambang lingkaran seperti yang ada di sini. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui matriks kekakuan masing-masing elemen dan vektor tujuannya, kita rakit masing-masing elemen tersebut sehingga akhirnya kita mendapatkan matriks kekakuan struktur. Caranya bagaimana? Ya, kita lihat seperti ini. Jadi kita tahu tadi struktur yang kita tinjau mempunyai derajat kebebasan 8 sehingga nanti akhirnya ukuran matriks kekakuannya 8 kali 8. Untuk itu kita siapkan tempat untuk menampung matriks kekakuan masing-masing elemen menjadi matriks kekakuan struktur. Jadi kita siapkan tempat berukuran 8 kali 8 untuk menampung masing-masing matriks kekakuan elemen ini. Nah, kita mulai dari elemen yang pertama. Tadi kita sudah nyatakan bahwa matriks kekakuan
elemen yang pertama dinyatakan dengan lambang X ini, kemudian ini vektor tujuannya 003400 itu. Nah, kita lihat sebetulnya yang derajat kebebasan yang terkait hanya derajat kebebasan nomor 3 dan 4, sehingga sebetulnya nanti juga hanya derajat kebebasan itu yang terpengaruh oleh matriks kekakuan elemen 1 itu. Sehingga dengan demikian maka vektor tujuan ini nanti kita tempatkan di sana, jadi ya 003400 ya. Di sini juga dalam arah horizontal 003400. Nah, karena 0 dan 0 itu menyatakan bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan, sehingga sebetulnya itu tidak dirakit ya, sehingga itu bisa kita eliminasi. Seperti ini, jadi ini 0 tidak dirakit karena tidak ada indeks 0 di sini ya, tidak ada derajat kebebasannya. Demikian juga yang itu, atau semua ya, sebenarnya semua harus kita eliminasi. Nah, artinya bahwa sebetulnya hanya bagian ini saja yang nanti yang akan berpengaruh pada matriks kekakuan struktur, yaitu pada derajat kebebasan nomor 3 dan 4 seperti pada gambar yang ada di sini. Jadi, misal untuk elemen ini, itu nantinya dirakit pada matriks kekakuan struktur ini pada baris nomor 3 sesuai dengan nomor ini ya, dan kolom 3. Jadi nanti ditempatkan di sini. Ini baris nomor 3 dan kolom nomor 3 atau di sana ya. Demikian juga untuk elemen yang lainnya. Yang ini misalnya, maka elemen ini ditempatkan pada baris ketiga, kolom keempat, atau di sini nanti ya, baris ketiga, kolom keempat di sana. Ya, jadi kalau dilanjutkan maka akan ditempatkan di sana. Demikian juga untuk elemen yang lainnya, yaitu pada baris keempat, kolom ketiga, ya. Jadi ditempatkan baris keempat, kolom ketiga di sini mestinya nanti ya, di sana, itu ya. Dan yang terakhir yang harus dirakit adalah itu ditempatkan pada baris keempat, kolom keempat atau di sana ya. Begitu. Nah, ini adalah kontribusi dari elemen 1 terhadap matriks kekakuan struktur, atau sebetulnya yang dirakit adalah bagian yang itu ya, bagian ini dan ini kontribusinya. Nah, saya kira dengan cara yang sama kita bisa menentukan kontribusi dari elemen-elemen yang lain ke dalam matriks kekakuan struktur. Jadi dengan cara yang sama maka kita bisa lakukan untuk elemen-elemen yang lainnya. Jadi sampai dengan angka ini maka elemen yang nomor 1 sudah kita tentukan kontribusinya. Kemudian kita lanjutkan dengan elemen nomor 2. Ini jadi kita tadi sudah tetapkan matriks kekakuan elemen 2 dengan lambang segitiga ini, dan ini vektor tujuannya ya. Karena titiknya 1, 3, 4, kemudian di sini tidak ada perbedaan 0, 0 gitu ya. Ini 1, 2 dan ini 3, 4. Sama seperti tadi, maka vektor tujuan ini kita tempatkan pada matriks kekakuan elemen ini, sehingga akhirnya kita tetapkan seperti itu pada arah horizontal, pada arah vertikal, dan sama seperti tadi yang indeksnya 0 tidak dirakit ya. Jadi ini 0, 0, 0, 0 kita eliminasi seperti itu, sehingga hanya bagian ini nanti yang akan dirakit ke dalam matriks kekakuan struktur. Jadi itu hanya bagian itu. Caranya sama, jadi misalnya untuk yang ini berarti nanti ditempatkan pada baris pertama, kolom pertama dari matriks kekakuan ke dalam matriks kekakuan struktur di sini ya. Kira-kira. Itu misalnya itu ditempatkan pada baris pertama, kolom pertama, jadi nanti akan ditempatkan di sana gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga elemen selanjutnya ini pada baris pertama, kolom kedua. Itu jadi ditempatkan di sini mestinya ya. Itu kalau kita lanjutkan ini ditempatkan pada baris pertama kolom ketiga di sana. Demikian juga untuk elemen yang ini pada baris pertama kolom keempat seperti itu, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi ini ditempatkan pada baris kedua ini ya, nomor 2 kolom pertama. 2 kolom pertama, kemudian pada baris kedua kolom kedua ya sesuai dengan nomor vektor tujuannya. Kemudian kalau dilanjutkan maka akhirnya semua
dirakit seperti yang ada di sini. Jadi kita lihat, karena ini berurutan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, artinya sebetulnya elemen ini dipindahkan ke sini. Gitu ya. Jadi sampai dengan langkah ini artinya bahwa kita sudah merakit elemen 1 dan elemen 2. Ya, akhirnya seperti itu ya. Jadi itu adalah kontribusi dari elemen 1 dan elemen 2 terhadap matriks kekakuan struktur. Nah, kita lanjutkan dengan elemen 3. Tadi elemen 3 juga sudah kita tetapkan matriks kekakuannya seperti ini, kemudian ID-nya juga sesuai dengan nomor titik nodalnya dari 3, 6, dan 4. Ini ada 1, 2, ini 7, 8, ini 3, 4. Jadi ini 1, 2, 7, 8, 3, 4. Jadi ditempatkan di sini dan di sana. Dan ini artinya bahwa semua matriks kekakuan dirakit ke dalam matriks kekakuan struktur ya untuk elemen 3 ini ya. Nah, saya kira caranya sama seperti tadi, misalnya untuk elemen ini nanti ditempatkan pada baris pertama, kolom pertama. Jadi di sini jadi artinya ini sudah ada nanti ditambahkan ya. Jadi seperti itu ya. Pada baris pertama, kolom pertama. Kemudian kalau dilanjutkan yang ini pada baris pertama, kolom kedua dan seterusnya ya. Seperti itu. Kemudian itu pada baris pertama, kolom ketujuh ya ditempatkan di sini ya. Pada baris pertama, kolom ketujuh. Selanjutnya adalah pada baris pertama, kolom ke-8. Nah, yang ini nanti ditempatkan pada baris pertama, kolom ketiga. Dan akhirnya semua dirakit sesuai dengan vektor tujuannya. Dan misalnya untuk elemen yang terakhir ini ditempatkan pada baris keempat, kolom keempat, seperti ini. Nah, akhirnya saya kira kita sekarang sudah mengikutkan elemen 3 ke dalam matriks kekakuan struktur. Yang ini ya. Jadi sampai dengan angka ini artinya bahwa elemen 3, kontribusi elemen 3 sudah kita perhitungkan. Kemudian yang terakhir elemen 4, saya kira tadi sudah kita tentukan bahwa elemen 4 matriks kekakuannya dinyatakan dengan lambang lingkaran seperti ini dan ID-nya kita lihat ini 1, 2 ya. Kemudian ini 5, 6, 7, 8 sehingga ini 1, 2, 5, 6, 7, 8 ini juga sama 1, 2, 5, 6, 7, 8. Nah, saya kira seperti itu. Jadi ini juga sama seperti di elemen 3, semua komponen atau semua elemen dirakit. Jadi yang ini ditempatkan pada baris pertama, kolom pertama, jadi dijumlahkan dengan yang sudah ada. Yang ini baris pertama, kolom kedua, di sana dijumlahkan dengan yang sudah ada, dan seterusnya ya. Saya kira caranya sama seperti tadi. Jadi seperti ini. Jadi baris pertama, kolom pertama, dan akhirnya kalau semua dirakit ini baris ke-8, kolom ke-8. Nah, saya kira sampai dengan langkah ini artinya bahwa kita sudah mendapatkan matriks kekakuan struktur yang berasal dari matriks kekakuan masing-masing elemen. Caranya adalah dengan menetapkan vektor tujuannya, kemudian vektor tujuan itu digunakan untuk menempatkan masing-masing elemen dari matriks kekakuan elemen ke dalam matriks kekakuan struktur. Jadi caranya saya kira sangat mudah ya. Nah, setelah diperoleh matriks kekakuan struktur, maka saya kira ini tadi permasalahan yang kita tinjau. Ini ada beban vertikal ke bawah ya. Ini modelnya ya. Jadi ada P1 misalnya, maka akhirnya kita mendapatkan persamaan K kali U sama dengan P gitu. K-nya baru saja kita hitung ya, baru saja kita rakit dan kita dapatkan gitu dengan mudah. Kemudian U adalah U1 sampai dengan U8 yang ini ya, yang harus kita hitung. Ya, jadi kita hitung perpindahannya. Selanjutnya untuk vektor beban P ini adalah berasal dari ini. Hanya ada satu komponen pada derajat kebebasan nomor 8 sehingga P1 ini ditempatkan pada derajat kebebasan nomor 8, tetapi karena arahnya ke bawah maka diberi tanda negatif. Nah, saya kira
Karena K tadi sudah diperoleh, kemudian P baru saja kita tetapkan di sini, akhirnya U dapat kita hitung. Persamaan ini dapat diselesaikan saya kira dengan metode yang sudah kita pelajari dari analisis numerik, baik dengan persamaan Gauss, Gauss-Jordan, Cholesky, maupun dengan inverse ya. Saya kira dengan mudah dapat diperoleh nilai U. Nah, setelah U diperoleh, maka variabel lain yang terlibat dalam analisis struktur dengan metode elemen hingga ini dapat kita hitung juga. Nah, saya kira itu jadi cara merakit matriks kekakuan. Jadi artinya bahwa kita lihat bahwa matriks kekakuan struktur dengan mudah dapat kita peroleh dengan cara seperti yang sudah kita bahas di sini. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga tutorial ini membantu kita semua dalam memahami metode elemen hingga dan khususnya untuk tinjauan kali ini cara merakit matriks kekakuan elemen segitiga ke dalam matriks kekakuan struktur. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.